perbedaan ya mungkin kita dengan UKM-UKM yang lainnya begitu. Nah, mungkin ketika UKM lainnya itu gerak secara spesifik ya, batasan kita mungkin istilahnya lebih luas seperti itu karena memang sifatnya kita menyatukan berbagai macam komunitas beasiswa yang ada di Universitas Tidar. Jadi di dalamnya memang apa ya istilahnya. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Tentunya di podcast Sarang Untidar ini kita selalu mengundang narasumber-narasumber yang inspiratif dan tentunya kita akan menggali informasi lebih dalam bersama dengan narasumber. Seperti podcast kali ini, kita akan menggali informasi yang konon katanya UKM ini merupakan UKM yang akan membuat mahasiswa menjadi sejahtera. Kira-kira apa? Ya, ini dia UKM Kesejahteraan Mahasiswa. Boleh disapa dulu Sobat Untidar yang ada di rumah. Halo Sobat Untidar semuanya, semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Oke, mungkin bisa perkenalan nih Mas, namanya siapa, dari prodi apa, dan jabatannya sebagai apa? Oke, ya, nama saya Brahmada Alifaiza Ramadhani, biasa dipanggil Brahmada. Saya dari prodi Agroteknologi sebagai Ketua UKM Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Tidar. Wah, luar biasa gitu. Kita kedatangan ketuanya langsung nih pada podcast kali ini. Nah, pertanyaan pertama nih, Mas Brahmada. Apa sih itu UKM Kesejahteraan Mahasiswa? Bisa dijelasin ke Sobat Untidar semua. Oke, ya. Jadi UKM Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Tidar ini adalah sebuah UKM yang baru ya di Universitas Tidar, di mana kita memiliki peran untuk menyediakan informasi, kemudian juga menyediakan akomodasi bagi teman-teman penerima beasiswa yang ada di Universitas Tidar, seperti itu. Oke, jadi intinya mewadahi seluruh mahasiswa yang mendapatkan beasiswa gitu ya? Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu kan ini UKM Kesma ya? UKM Kesma itu adalah UKM yang baru gitu kan? Nah, tujuan dari pembentukannya itu kenapa sih bisa dibentuk UKM-KM gitu? Oke, ya. Jadi tujuan dibentuknya UKM Kesejahteraan Mahasiswa ini adalah didasari adanya latar belakang yang mana penerima beasiswa di Universitas Tidar ini ada cukup banyak, ada ribuan. Nah, tapi masalahnya adalah dari segi istilahnya mungkin informasi, kemudian juga dari akomodasi layanan, kemudian juga istilahnya mungkin benefit yang teman-teman dapatkan secara langsung ini baru ada di batasan sebagai penerima beasiswa, gitu istilahnya. Nah, kita UKM Kesejahteraan Mahasiswa ini juga hadir untuk mengoptimasi hal-hal itu semua supaya ke depannya mungkin teman-teman beasiswa di Universitas Tidar ini bisa berperan lebih juga untuk kemajuan kita bersama, seperti itu. Ya. Jadi emang salah satu tujuannya agar nanti seluruh penerima beasiswa ini bisa ibaratnya mengabdi gitu lah ya, mengabdi ke kampus dan mengabdi ke negara juga. Oke, kalau boleh tahu, meskipun baru, apakah sudah ada divisi-divisinya atau belum? Oke ya, karena di tahun ini kita juga baru terbentuk dan baru masa penjajakan ya, kurang lebih mungkin secara sederhana untuk badan pengurus hariannya sudah terbentuk, seperti itu. Nah, kemudian kita juga sejauh ini baru mengoptimalkan istilahnya komunitas-komunitas yang ada di kita. Nah, kebetulan ada sekitar itu tadi 12 komunitas yang ada di bawah naungan kita sesuai jalur beasiswa yang tersedia di Universitas Tidar sekarang. Ada seperti mungkin Himadiktar, ada Genbi, kemudian Basnas, beasiswa pemerintah daerah, dan beberapa beasiswa lainnya, seperti itu. Oke, berarti memang anggotanya ini sampai ribuan ya? Iya, sampai ribuan. Dan beberapa angkatan juga? Beberapa angkatan. Oke, luar biasa sekali. Dan ini menjadi salah satu rekor juga ya, UKM dengan anggota yang paling banyak di Untidar. Betul. Nah, selama dari pembentukan mulai kapan, bulan apa? Pembentukan kurang lebih sekitar bulan Januari Februari kemarin tuh mulai diinisiasi. Berarti awal tahun ini ya? Sekitar awal tahun ini. Mungkin sekitar 5 bulan ini gitu ya? Iya, 5 Sudah 5 bulan terbentuk, apakah sudah ada kegiatan dari UKM Kesma atau gimana? Baik, untuk kegiatan dari UKM Kesma sendiri yang secara terintegrasi ya, memang kita baru istilahnya membentuk matrikulasi kegiatan seperti itu, karena memang di tahun penjajakan ini banyak yang harus kita siapkan, mulai dari sistem, mulai dari struktur, kemudian juga program lain-lain sebagainya. Ke depan memang kita ada rencana untuk membentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya terintegrasi gitu, katakanlah mungkin bisa dengan sosialisasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan sosial, tapi untuk sejauh ini kita sudah aktif di komunitas masing-masing begitu. Mungkin komunitas Himadiktar dengan kegiatannya, komunitas Genbi dengan kegiatannya, dan berbagai komunitas beasiswa lain yang juga
dengan kegiatannya masing-masing gitu. Oke. Terus tadi kan juga disebutkan anggotanya yang sangat banyak gitu ya. Nah, berarti untuk anggota dan pengurus dari UKM Kesma ini dikhususkan untuk penerima beasiswa aja ya? Iya betul. Jadi untuk yang belum menerima beasiswa belum bisa ya, untuk gabung ya? Begitu, ya. Oke, jadi mungkin teman-teman yang pengen gabung di UKM Kesma harus dapat beasiswa dulu ya? Ya betul. Oke, karena banyak banget terbuka beasiswa di Universitas Tidar, jadi silahkan bisa dipilih gitu ya. Betul. Oke, nah selama 5 bulan terbentuk ini, kira-kira apa sih yang sudah didapatkan nih dari Mas Brahmada di UKM Kesma ataupun di Himadiktar ya? Ya. Oke, bisa dijelasin benefitnya apa? Oke, ya. Jadi di UKM Kesejahteraan Mahasiswa ini kurang lebih kita dapat satu hal yang baru ya, bahwasanya mungkin di luaran sana teman-teman berpikir aduh kuliah itu mahal, Betul. kuliah itu istilahnya butuh persiapan yang memang wah ya dari segi apapun ya, termasuk salah satunya segi biaya seperti itu. Nah, bertemu dengan teman-teman UKM Kesejahteraan Mahasiswa, bertemu dengan teman-teman penerima beasiswa ini merubah stigma ya, bahwasanya ketika kita mau berusaha itu insya Allah bisa kok kita mengusahakan kuliah yang istilahnya bisa dapat keringanan, bisa dapat kemudahan, bahkan bisa gratis sampai lulus begitu loh. Jadi ini juga sedikit membuka jalan pikiran yang mana selama kita punya asa, selama kita mau berusaha, pasti ada kemudahan seperti itu. Betul sekali, apalagi sekarang lagi marak ya, UKT mahal dan sebagainya. Betul sekali. Jadi buat teman-teman di rumah nih Sobat Untidar, jangan khawatir karena di Untidar banyak sekali beasiswa, jadi silakan bisa dipilih nanti kalau misalkan sudah masuk di Universitas Tidar. Tadi kalau pengobrolan kita itu menyebut ada Himadiktar dan Genbi gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Himadiktar itu apa, kemudian Genbi itu apa? Bisa dijelaskan ke Sobat Untidar. Oke ya, tentang komunitas-komunitas yang ada di bawah UKM Kesejahteraan Mahasiswa seperti itu ya. Jadi mungkin saya menyebutkan beberapa ya, karena cukup banyak juga yang dari beasiswa pemerintah daerah dan lain sebagainya itu diantaranya yang mungkin paling banyak anggotanya di antara komunitas lain itu Himadiktar ya. Himadiktar itu Himpunan Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK Universitas Tidar, yang mana komunitas ini menaungi para penerima, kalau dulu namanya Bidik Misi, sekarang namanya KIPK seperti itu. Jadi para penerima beasiswa KIPK di Universitas Tidar ini diakomodasi oleh Himadiktar seperti itu. Kemudian juga ada Genbi ini yang menaungi para mahasiswa penerima beasiswa Generasi Bank Indonesia seperti itu. Nah, kemudian juga mungkin kita tahu ada beberapa beasiswa lain seperti dari Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, kemudian juga ada dari pemerintah daerah, ada dari Magelang, dari Bogor, dan berbagai daerah lainnya seperti itu. Oke. Nah, apa sih yang menjadi ciri khas dan pembeda antara UKM Kesma dengan UKM yang lain? Oke, ya. Perbedaan ya, mungkin kita dengan UKM yang lainnya begitu. Nah, mungkin ketika UKM lainnya itu gerak secara spesifik ya, batasan kita mungkin istilahnya lebih luas seperti itu, karena memang sifatnya kita menyatukan berbagai macam komunitas beasiswa yang ada di Universitas Tidar. Jadi di dalamnya memang istilahnya Bhinneka Tunggal Ika begitu. Banyak warna, banyak perbedaan yang kemudian ini juga alhamdulillah bisa menyatukan pemikiran kita semua itu tentang itu tadi, bahwasanya kuliah itu juga ketika kita ada asa pasti bisa dimudahkan seperti itu. Kemudian juga dari segi anggotanya, biasanya UKM mungkin ya puluhan sampai ratusan begitu ya. Kita bahkan sampai ribuan, kurang lebih ada 2.500 mahasiswa hingga saat ini seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit perbedaan kita dengan UKM-UKM lainnya seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, bisa dikasih tahu nih untuk Sobat Untidar yang ada di rumah, kira-kira kalau mau kepoin UKM Kesma atau Himadiktar atau Genbi dan sebagainya, bisa dijelasin ke Sobat Untidar yang ada di rumah. Oke, mungkin teman-teman yang mau kepoin tentang UKM Kesejahteraan Mahasiswa Untidar bisa buka di Instagram @kesmauntidar. Kemudian juga di Himadiktar kita ada di @himadiktar. Kemudian untuk Genbi ada di genbi_Semarang, dan mungkin juga berbagai akun media sosial komunitas-komunitas beasiswa yang lain seperti itu. Oke, terima kasih Mas Brahmada sudah menjelaskan ke kami terkait dengan UKM Kesma. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Untidar di rumah, dan terima kasih juga kepada Mas Brahmada sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Oke, demikian Sobat Untidar untuk podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di Sarang Untidar berikutnya. Bye!
Oke. Ya. Ya, oke. Karena